what? Emosi gak sih? Jadi kayak yang kangen gak sih sebenarnya kalau misalnya udah kayak digituin sama. Halo semuanya, balik lagi ke channelku di Florentina. Nah, kali ini aku cuma mau curhat sih, karena kan kemarin-kemarin tuh kayak ceritanya pahit-pahit atau kayak serius banget gitu kan. Nah, kali ini aku kayak mau curhat aja gitu tentang mertuaku. Jadi mertua ini adalah topik yang paling hot kalau kamu udah punya anak gitu. Jadi kayak yang bahkan sebelum punya anak pun juga udah hot gitu kan. Biasanya kan nggak di Indonesia ataupun di Jerman gitu tuh, biasanya ada masalah-masalah kecil lah sama mertua gitu. Tapi kalau di aku, waktu aku sebelum punya anak pun, aku sebenarnya nggak punya masalah besar sama mertuaku. Jadi kayak mertuaku sama aku tuh orangnya beda banget. Kalau di aku misalnya kayak aku tuh tipe yang lumayan cewek banget gitu. Aku suka dandan, aku suka belanja, aku suka beli tas baru, beli baju baru gitu. Tapi kalau mertuaku itu kayak tomboy banget gitu. Jadi kayak tomboynya itu dalam arti kata dia tuh nggak suka sama sekali hal-hal perempuan pada umumnya gitu kurang lebih. Jadi kayak perempuan pada umumnya mungkin kayak aku gitu. Terus kalau dia itu misalnya kayak hadiah ulang tahun atau seandainya hadiah Natal, yang paling dia suka itu adalah alat-alat perkakas. Jadi kayak alat-alat perkakas itu tuh bukan yang kayak buat alat-alat rumah tangga, buat masak gitu, bukan. Tapi literally yang kayak palu atau misalnya mesin bor. Jadi dia tuh tipe yang suka mengerjakan sesuatu di rumah gitu. Misalnya dia bilang kayak kayaknya aku butuh balkon baru deh. Itu bener-bener dong dia bangun ya kan. Kalau di Indonesia kan kayak panggil tukang gitu terus bayar selesai. Kalau di sini dia tuh pergi ke toko bangunan. Jadi kalau misalnya aku tuh suka misalnya jalan-jalan ke Zara, kalau dia ke toko bangunan. Nah, terus dia tuh bangun sesuatu sendiri di rumahnya. Atau seandainya dia pikir, oh kayaknya aku butuh WC baru, itu benar-benar dia beli WC-nya di toko bangunan terus dia install sendiri, kayak gitu modelnya. Terus ya udah sih, untuk masalah itu cuma perkenalan, jadi supaya kalian punya bayangan bedanya aku sama mertuaku kayak gimana. Tapi all in all, dia itu orangnya baik banget. Dia itu nggak pernah ngurusin urusan aku sama suamiku misalnya, atau seandainya kalau aku punya pertanyaan macam-macam tentang di Jerman, aku bahkan curhat tentang masalahku gitu, dia tuh selalu open dan selalu kasih saran yang sebenarnya bermanfaat gitu. Jadi kayak gak cuma diambil angin lalu aja. Jadi menurutku sih lumayan oke lah ya, kamu tuh deket sama mertuamu, tapi bukan yang deket-deket kalau seandainya kamu ada masalah sama suamimu terus tiba-tiba mertuamu ikut rempong, ih males banget gak sih gitu kan. Nah, jadi yang pengen aku curhatin di sini adalah kelakuan mertua pada saat aku udah punya anak, atau kayak kelakuannya dia terhadap cucunya gitu loh. Enggak, sebenarnya sih Kayu juga gak diapa-apain sih. Cuma yang paling aku herankan gitu kan pada saat itu adalah pas Kayu lahir gitu. Aku kira tuh kayak semua mertua atau kakek nenek gitu kan, misalnya kayak neneknya Kayu dari bapaknya mertua gitu, itu tuh yang bener-bener kayak excited atau sayang atau cuma mau digendong-gendong gitu kan. Jadi kayak bahkan kalau aku denger dari teman-temanku di Indonesia, mertuanya itu yang literally kayak yang anaknya dikekep sama dia gitu, sampai yang kasus ekstrimnya itu anaknya itu cuma dikasih ke ibunya pada saat anaknya itu haus lagi pengen nenen gitu kan. Nah kalau di aku itu kebalikan ekstrimnya gitu. Jadi kayak mertuaku bener-bener nggak mau pegang Kayu sama sekali. Aku kayak yang gitu. Jadi kayak yang dia tuh excited banget pas aku hamil gitu kan, kayak iya punya cucu kayak gitu. Tapi pas anaknya lahiran, maksudnya pas anaknya udah lahir, terus kayak yang dipegang aja enggak. Kayak gitu, terus kayak yang gitu kan, aku tuh bingung gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, ini curhatanku adalah, jadi Kayu tuh umurnya udah 6 bulan kan pada saat itu. Terus aku tuh kayak kepengen main keluar sama teman-temanku di rumah mertuaku. Jadi rumah mertuaku itu nggak di Mainz, tapi agak kayak sekitar 2 jam nyetir lah dari Mainz gitu. Dan kita tuh kesana kayak tiap 2 minggu sekali. Dan aku punya teman-teman Indonesia juga di sana. Nah aku tuh pengen main sama teman-temanku kan, terus kayak yang nggak ada yang jagain Kayu. Buyutnya itu sebenarnya kayak bentar-bentar pengen megangin Kayu gitu. Buyutnya itu tapi udah umur 84 tahun.
Nah, jadi dia tuh nggak percaya kalau seandainya Kayo itu kayak dijagain lama-lama sama buyut, ternyata dia udah tua, takutnya kenapa-napa gitu. Nah pada saat itu tuh aku tuh cuma mau ketemu sama teman-temanku di sana kan. Eh, Terus kayak ya udah, terus yang jagain Kayo siapa? Nah suamiku kebetulan lagi punya meeting sama organisasi yang lagi diurus, dan sementara aku juga mau main sama Kayo. Terus si mertuaku, ini harus di-highlight banget nih, si mertuaku tuh bilang, well kayaknya kamu bawa aja gitu, soalnya aku tuh pengen tidur siang, jadi jam abis makan siang itu tuh jam tidur siang aku, jadi ya kayaknya nggak ada yang jagain, bawa aja gitu. Terus aku kayak what? Dia itu ketemu cucunya cuma sekali dalam 2 minggu atau bahkan cuma sekali sebulan. Terus dia tuh kayak instead of oh ya udah sini Kayo tak pegangin 3 jam gitu kan, dia bilang pokoknya ini jam tidur siang aku nggak bisa megangin Kayo. Tuh kayak aku tuh bener-bener terkejut, kayak terkejut antara sakit hati tapi kayak yang dia model orang Jerman tuh kayak gitu. Jadi kayak kalau dia udah punya schedule atau dia punya kehidupan masing-masing, jadi dia bener-bener nggak mau diganggu walaupun cuma sekedar tidur siang gitu. Atau bahkan ada contoh ekstrimnya dari temenku yang juga punya mertua orang Jerman gitu kan. Jadi kayak misalnya dia itu butuh bantuan mertuanya buat jagain anaknya gitu. Terus dia bilang kayak ini namanya jagain, kayak cuy bentar ya cuy, gue cuma mau ke restoran, mau I don't know me time 1 jam atau 2 jam sama temen gitu, minum kopi keluar gitu kan. Nah mertuanya itu misalnya kayak yang hah kamu nggak bisa nih kayak gini nih, kayak cuma mau nitipin anaknya bentar, oh nggak bisa, tanggal segini jam segini tuh aku ada janji gitu, atau aku tuh kayak gini, kalau seandainya mau anaknya mau dijalan sama aku tolong bikin janji sama aku ya. Kayak yang what? Emosi gak sih? Jadi kayak yang kangen gak sih sebenarnya kalau misalnya udah kayak digituin sama mertua orang Jerman tuh kayak I wish aku punya mertua orang Indonesia kayak gitu kan. Tapi ya semuanya sih ada plus minusnya sih ya. Jadi kayak beberapa juga ada yang cerita gitu mertua Indonesianya tuh kayak rebek banget, kayak ngatur-ngatur gitu, anaknya tuh harusnya dididik seperti apa, atau apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Misalnya anggaplah gitu, kalau seandainya sama orang tuanya itu peraturan 1 hari cuma boleh makan permen 3 kali, tapi kalau sama oma atau opanya, atau sebenarnya sama omanya gitu, sama neneknya, itu tuh kayak yang mau apa nak, nih kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus tiba-tiba secara tidak langsung omanya itu tuh kayak mendoktrinasi anaknya kalau kamu itu ibu yang nggak baik karena apa yang kamu minta, aku ngomongin anaknya gitu kan, apa yang kamu minta kamu nggak diturutin, come on gitu kan. Jadi kayak ya kayak gitu kurang lebih. Ya, di sini sih aku cuma curhat aja gitu bedanya mertua Jerman sama mertua Indonesia dalam konteks ngomong cucu seperti itu. Nah kalau pengalaman kalian gimana nih yang main punya mertua, apalagi udah punya cucu, lebih ke positif atau ke negatif? Kalau aku sih jujur kangen ya, kayak misalnya ngeliat adikku dulu, misalnya kayak at least dalam seminggu bisa 2-3 kali gitu kan disamperin ke rumah mertuanya atau dia ke rumah mertuanya gitu. Jadi kayak anaknya ada yang bisa megangin dan dia bisa ngerjain apa gitu. Sementara kalau aku di sini tuh kayak rasanya kadang-kadang tuh bener-bener ditinggal sendiri gitu loh, karena aku kan nggak punya bantuan sama sekali. Kalau di Indonesia tuh kayak support sistemnya tuh banyak banget gitu, di antara misal kayak mamaku juga di Indonesia gitu kan. Tapi kalau seandainya kamu yang mungkin terjebak takdir dan harus berkeluarga di Jerman seperti aku, ya siap-siap deh gitu kan sendirian, karena mertua Jerman itu sangat mandiri. Terus ya mereka punya sistem sendiri gitu, nggak kayak misalnya di Indonesia kan kayak tinggal telepon atau butuh bantuan atau apa ada aja yang datang, dan at least kamu bisa bayar mbak gitu kan di Indonesia. Tapi kan kalau di sini mau dibantuin nanny atau babysitter itu ya udah selamat deh ya kan, bayar 1 jam 15 euro gitu ya, siap-siap gitu kan. Mereka bisa sih kalau misalnya kamu anaknya udah gedean dikit lah ya, kamu bisa percaya at least 1 tahun gitu anak bayimu. Tapi kalau seandainya anakmu masih di bawah 1 tahun gitu kayak Kayo, kamu misalnya kayak kecapean, atau in case aku di sini kayak kadang tuh merasa capek banget ya, cuma bisa ditelan aja. Kalau saya dibilang minta bantuan suamiku tuh bener-bener udah suportif banget, dia tuh udah bantu apa yang dia bisa. Tapi kadang kan kayak yang kalau aku sih ngerasa tuh kayak pengen gitu dalam 1 hari 1 minggu, dalam 1 minggu tuh ada 1 hari dimana aku bebas anak bayi. Mungkin aku nggak tahu sih ya itu bisa apa enggak, mungkin nanti kalau misalnya kayunya udah gedean dikit dan bener-bener udah nggak menyusui. Tapi ya
gimana sih, adalah masa-masanya dimana kamu tuh capek gitu loh jadi ibu. Ya gak usah jadi ibu ya, kamu kalau kerja kantoran aja kan pernah jenuh kan. Nah kayak gitu, masalahnya kalau kerja kantoran kamu tuh bisa ambil break, tapi kalau jadi ibu kamu mau break dari mana? Seperti itu. Jadi ya udah sih gitu aja, aku cuma mau curhat bentaran. Semoga semoga kamu nggak kesel dengerin unek-unek aku. Dan aku seneng banget kalau seandainya kita bisa tukar cerita. Kalau kebetulan yang nonton punya mertua orang Jerman atau mertua mancanegara lainnya atau bahkan mertua Indonesia, ayo dong cerita-cerita di kolom komentar gitu kan. Gimana hubungan kamu sama mereka? Apakah mereka helpful, ngebantu, nyebelin? Aku seneng loh dengernya. Oke, komennya di bawah. Dan ya udah sih segitu aja. Sorry ya rempes, lagi pengen rempes aja soalnya gak punya temen. Makanya bikin channel YouTube ya kan? Oke deh kalau gitu. Next time ketemu lagi sama videoku yang semoga helpful. Kalau di sini kita lagi asik-asikan aja. Yaudah, jangan lupa like sama subscribe, tonton sampai habis. Udah pastikan lo udah nyampe sini. Dan sampai ketemu di videoku selanjutnya. Dah.